Baik, mohon perhatiannya karena sebentar lagi acara akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Korprodi Teknik Industri UPN Veteran Jawa Timur, Bapak Insinyur Rusindianto, yang terhormat Bapak Ibu dosen Teknik Industri UPN Veteran Jawa Timur yang bertindak sebagai tim MBKM pada acara pagi ini, dan seluruh mahasiswa aktif Teknik Industri UPN Veteran Jawa Timur yang berbahagia. Selamat pagi, perkenalkan saya Hintara Febriana. Pada saat ini bertindak sebagai moderator. Mohon izin untuk memandu acara pada pagi hari ini. Sebelum acara dimulai, perkenankan saya untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Dimulai dari pembukaan, lalu dilanjut dengan doa, kemudian sambutan dari Korprodi, dan pemaparan oleh tim MBKM Teknik Industri UPN Veteran Jawa Timur, lalu ada diskusi dan diakhiri dengan penutup. Untuk selanjutnya, marilah kita membuka acara ini dengan berdoa bersama. Marilah sejenak kita menundukkan kepala, berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa saya persilahkan. Tiada kata cukup untuk berdoa. Lalu selanjutnya, izinkan saya untuk membacakan beberapa peraturan untuk acara sosialisasi MBKM beserta forum industri pada pagi ini. Yaitu yang pertama, diharapkan para peserta memakai format nama yang telah ditentukan, yaitu NPM underscore nama, serta diharapkan para peserta bisa menjaga suasana kondusif pada saat acara berlangsung. Lalu, ketika akan memberikan pendapat atau pertanyaan atau menyampaikan keluh kesah, bisa raise hand terlebih dahulu. Kemudian setelah dipersilahkan, bisa berbicara dengan open mic dan open kamera juga. Peserta dapat menanggapi pernyataan per poinnya dengan cara mengetik izin menanggapi di room chat Zoom. Dalam menyampaikan pendapat atau yang lainnya, diharapkan menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Untuk acara selanjutnya adalah penyampaian sambutan dari Kepala Program Studi Teknik Industri UPN Veteran Jawa Timur. Kepada Pak Rus, dipersilahkan. Mungkin aja Mbak, soalnya Pak Arsnya belum hadir. Mungkin sambutan boleh dari tim MBKM atau dari Pak Seto. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman mahasiswa yang sudah hadir di sosialisasi MBKM. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini mahasiswa di Politeknik Industri ini ya pada semangat ya buat MBKM. Kemudian sebenarnya sarana MBKM itu merupakan wadah buat kalian semua untuk mencari pengalaman di luar kampus. Nah, untuk program-programnya itu kan ada banyak ya di semester depan ya. Jadi harapan dari kami semoga mahasiswa teknik industri banyak yang ikut MBKM dan mencari pengalaman yang sebanyak-banyaknya di luar kampus yang nantinya bisa berguna untuk kalian setelah kalian nanti lulus nanti gitu. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutan dari Pak Seto. Seluruh peserta yang berbahagia, kita akan memasuki acara inti, yaitu sosialisasi MBKM beserta forum industri yang bertema Membangun Kolaborasi Unggul, Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan Industri untuk Pengembangan Mahasiswa Teknik Industri. Untuk selanjutnya akan dipaparkan langsung materi sosialisasi MBKM oleh Bapak Ibu dosen dari tim MBKM. Untuk waktu dan tempat, saya persilahkan.
Terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan. Nah, di sini saya tidak akan banyak menyampaikan materi sosialisasi karena sudah pernah kita berikan di pertemuan yang lalu ya terkait sosialisasi MBKM ini. Saya hanya lebih menekankan ke beberapa poin saja. Jadi nah, yaitu terkait konversi. Jadi untuk semester ganjil nanti itu konversinya MBKM-nya adalah di mata kuliah ini, yaitu yang pertama KKM, terus kemudian PKL, Sustainable Manufacturing, manajemen pemasaran, manajemen strategi, manajemen distribusi, rekayasa kualitas, kewirausahaan, dan bahasa Inggris. Jadi mayoritas di mata kuliah pilihan memang. Nah, kalau ditanya kenapa kok yang dipilih konversi yang ini, kenapa tidak disamakan saja dengan yang semester kemarin atau tahun kemarin misalnya. Nah, itu adalah terkait skornya. Jadi mata kuliah yang kemarin menjadikan konversi itu sebagian besar adalah mata kuliah inti dari teknik industri. Jadi percuma kalian nanti banyak magang, tapi ketika masuk ke perusahaan ditanyain tentang A, enggak tahu, ditanyain tentang B, enggak tahu. Kita kan pengen kalian dapat pengalaman, tapi juga tetap dapat mata kuliah inti yang harus dikuasai oleh mahasiswa yang berkuliah di program studi teknik industri. Jadi makanya mata kuliahnya diganti dengan konversi mata kuliah yang mata kuliah yang kalian itu sebenarnya bisa belajar mandiri tanpa harus mengikuti kelas di secara online maupun offline di prodi. Nah, seperti itu. Terus kemudian terkait dengan program MBKM, yang masih buka sampai dengan saat ini itu ada di antaranya kampus mengajar. Nah, ini pendaftarannya tanggal 8 Mei sampai terakhir 28 Juni, diperpanjang ya. 28 Mei, sorry. Oh, sampai 4 Juni. Diperpanjang sampai 4 Juni, oke. Terus kemudian untuk MSIB itu terakhir sampai tanggal 7 Juni 2023. Terus ada tambahan Bina Desa Fakultas. Nah, KKN tematik itu sampai belum dibuka sih. Nah, jadi nanti kalau semisal sudah daftar di skema-skema yang sudah dibuka ini oleh kementerian, terus kemudian nanti tidak diterima, nah, second alternatifnya bisa di KKN tematik. Tapi kalau kalian masih tetap program magang, kita juga ada program magang mandiri. Jadi silahkan bagi yang punya link ke perusahaan, asalkan itu PT ya, mau magang di PT apapun itu, pokoknya PT-nya itu bersedia untuk menandatangani MOU dengan fakultas, itu bisa diklaim sebagai MBKM. Nah, yang 20 SKS. Dengan catatan magangnya itu antara 5 sampai 6 bulan. Jadi kalau 2 bulan itu enggak terhitung sebagai magang MBKM ya. Jadi minimal 5 bulan itu dia baru bisa diklaim sebagai magang MBKM yang 20 SKS itu. Nah, silakan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Nah, siapa tahu ada tuh yang temennya, oh saya punya link nih di perusahaan ini, boleh masuk ke sana. Berarti kan peluangnya sangat luas sekali ya. Terus kalau yang kita untuk yang sudah MOU dengan fakultas sendiri, terutama di Prodi TI, itu kita ada dengan Petro, itu yang terbesar ya, dengan Petro. Itu nanti Semen Indonesia juga. Jadi kalau Petro itu semester kemarin selain membuka program magang MSIB, juga membuka magang mandiri. Jadi kalau semisal
nggak diterima yang di magang MSIB Petro, terus kemudian pengen masih tetap magang di Petro, dipantau aja terus webnya, siapa tahu dia di semester ini juga membuka formasi untuk magang mandirinya. Terus di Semen juga sama, tapi nggak tahu ya Semen itu buka magang mandiri. Buka, iya tergantung dari perusahaannya, apakah di semester ini menawarkan formasi untuk magang mandiri atau tidak, seperti itu. Jadi ada tambahan kalau semisal daftar di satu program atau kegiatan itu tidak boleh daftar di program yang lainnya sebelum ada pengumuman lebih lanjut. Jangan-jangan nanti sudah daftar di 2 tempat ternyata dua-duanya diterima, nanti takutnya akan mengurangi kuota pendaftaran tahun depan, takutnya seperti itu. Kalau dari kami sih itu. Ada tambahan lainnya? Mungkin menambahkan, jadi kenapa kok nggak boleh daftar di 2 skema itu bisa jadi pengalaman di semester kemarin itu MSIB tidak membolehkan yang sudah daftar dan sudah diterima itu untuk mengundurkan diri seperti itu. Jadi nanti kalian sendiri yang akan keribetan ataupun repot lah ya, karena harus mengejar yaitu dua-duanya bisa jadi tidak boleh mengundurkan diri seperti itu ya sih. Oh iya, untuk MBKM semester ini kita ada tambahan untuk luarannya. Itu kalau dari prodi, selain laporan kegiatan harus juga mempersiapkan laporan implementasi keterkaitan antara program MBKM yang diikuti dengan mata kuliah yang dikonversi. Semisal contoh ya, konversinya itu kan dengan sustainable manufacturing, berarti harus nyari penerapan sustainable manufacturing di perusahaan tempat dia nyangkok tersebut. Nah, seperti itu. Ini itu ya. Nah, untuk luaran wajibnya ini yang diminta dari LPPM. Oh, ini untuk yang diminta dari LPPM ya. Itu yang pertama untuk kegiatan MBKM 2 SKS yang berakhir di tahun 2023 dan akan diprogram pada tahun 2023. Luarannya yang bersifat individu meliputi satu artikel penelitian atau satu artikel pengabdian tergantung dari skema MBKM-nya. Yang linear dengan tema kegiatan MBKM atau satu modul pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tema MBKM yang diikuti. Penulisan modul mengikuti ketentuan dari LPPM UPN Veteran Jawa Timur. Yang poin kedua adalah satu karya rekaman video berupa kegiatan program sesuai dengan tema MBKM yang diikuti. Dan itu videonya diupload di YouTube dan wajib subscribe akun YouTube UPN Veteran Jawa Timur. Yang ketiga, unggah konten aktivitas program kegiatan MBKM di Instagram atau TikTok. Yang terakhir, berita kegiatan MBKM sesuai dengan tema di media massa online atau cetak. Nah, ini ada kemarin beberapa media massa itu yang tidak diakui oleh LPPM. Jadi nanti pastikan dulu ya, ditanyakan dulu kalau media massa yang ini itu apakah diakui, bisa diakui sebagai luaran yang D ini ataukah tidak. Nah, ditanyakan dulu ya. Terus kemudian untuk yang poin kedua, program MBKM yang dapat dikonversi kedua SKS KKN adalah magang, proyek kemanusiaan, bina desa, studi independen, kampus mengajar, dan wirausaha. Oke, ada tambahan lagi? Dari kami itu dulu, monggo silakan kalau ada pertanyaan. Nah, ini nanti kalau semisal sudah diterima dalam program MBKM, mohon untuk mengisi data link ya agar nanti terrecord secara sistem. Jadi kita nanti lebih enak juga dalam memantau apakah pelaksanaannya itu sudah benar atau tidak, seperti itu ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Baik, terima kasih Ibu atas materi yang telah disampaikan. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya atau
perlu untuk didiskusikan, boleh langsung raise hand. Boleh silakan untuk Mas Bima Maulana pertanyaannya. Sebelumnya izin masuk, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Izin masuk Ibu buat tim MBKM Prodi Teknik Industri. Di sini saya Alvin Bima Maulana, izin bertanya. Untuk semester depan itu saya rencananya itu magang di PDAM Bu. Nah, sebelumnya itu apakah boleh untuk magang di selain PT yang seperti disebutkan tadi? Nah, untuk itu kan saya masuknya magang mandiri ya Bu. Nah, untuk surat MOU dan persyaratan lainnya apakah ada template dari eh, Prodi Teknik Industri sendiri? Terima kasih. Langsung dijawab aja tah. Iya, Kalau pertanyaannya yaitu di semester depan Masnya mau magang di PDAM kan, BUMD kan. Nah, boleh silahkan. Nanti dikirim aja ke kami listnya yang berupa, jadi itu PDAM mana, lokasi PT berarti ya, lokasi atau PT-nya apa, PT apa, terus kemudian lokasinya, terus kemudian penanggung jawabnya. Nah, misal direktur PDAM yang nantinya akan tanda tangan di MOU itu loh, biar nanti untuk MOU-nya kalian nggak usah susah-susah, nanti kita yang siapkan draftnya. Kalian tinggal nanti minta tanda tangan aja ke perusahaannya dan stempelnya jangan lupa. Oke. Sudah cukup menjawab? Baik Bu, terima kasih Bu. baik, mungkin ada yang ingin bertanya lagi. Boleh silakan Mbak Fitriatus Solehah. Baik, sebelumnya terima kasih. Mohon maaf tidak bisa on cam. Di sini saya izin bertanya kepada dosen tim IPKM. Tadi kan sepertinya Bu Emma kalau nggak salah menjelaskan bahwa pas waktu kita MPKM kita harus menyediakan luaran yang sejalur dengan mata kuliah yang terkonversi. Nah, misal mata kuliah tersebut sudah kita ambil Bu, apakah kita tetap menyediakannya Bu? Oh, kalau sudah diambil nggak perlu ya. Kalau sudah diambil nggak perlu, karena kan ini syaratnya itu berlaku kalau yang bagi belum pernah ngambil. Jadi setidaknya kalian itu tahu apa sih isi atau konten dari mata kuliah yang bersangkutan tersebut. Jadi tidak benar-benar, meskipun dia hanya mata kuliah konversi, tapi nanti takutnya ketika nanti kalian, kadang saya dulu itu pernah waktu daftar di perusahaan itu ditanyain, kan dilihat tuh transkripnya, oh ini ada manajemen risiko, menguasai ya manajemen risiko, seperti itu. Nah, jadi takutnya jangan sampai kalian terkesan kayak kuliah abal-abal gitu guys. Jadi minimal tahu apa sih manajemen risiko, apa yang dipelajari di manajemen risiko. Nah, seperti itu. Oke. Nggak baik Bu. Untuk mata kuliah yang sudah kita ambil, kan itu kan nggak masuk ke konversinya. Itu larinya ke mana ya Bu nanti? Ya berarti hangus konversinya, yang karena kan konversinya kan bukan yang open form, jadinya mahasiswa nggak bisa milih ya, tertentu itu saja. Jadi kalau semisal beberapa mata kuliah yang dikonversi itu sudah diambil oleh mahasiswa, berarti ya kayak ngulang kembali mahasiswanya. Itu kelemahan kami. Ya, tapi nanti bisa memperbaiki nilainya, semisal kalau yang awal di mata kuliah di waktu ngambil awal itu nilainya C atau B, itu bisa memperbaiki nilai. Baik, berarti nggak masuk ke yang, kalau dulu kan kalau nggak salah itu masuk ke SKPM atau SKPI gitu ya Bu, berarti nggak ya Bu? Nanti coba didiskusikan kembali ya. Oke, baik Bu, terima kasih Bu.
Baik, mungkin ada dari teman-teman sekalian yang ingin menyampaikan keluh kesahnya mengenai MBKM atau ada yang perlu didiskusikan lebih lanjut. Boleh silakan langsung raise hand aja. Oh ya, ada tambahan. Jadi untuk yang tadi terakhir tanya, jadi kalau semisal dia ingin memperbaiki mata kuliah ya kayak yang saya infokan tadi, berarti kan dia harus tetap bikin untuk tugas tambahannya yang tadi ya, untuk laporan yang terkait dengan mata kuliah yang dikonversi, karena kan tujuannya mau memperbaiki kan, sama kayak tugas susulan gitu. Ya, baik Bu Emma. Baik, boleh langsung Mbak Rista pertanyaannya. Dipersilakan. Ya, halo. Saya izin bertanya, Bu. Untuk tadi kan ada info kalau tidak boleh mendaftar lebih dari satu skema itu programnya. Itu maksudnya dari skemanya itu misal kita daftar magang, itu nanti nggak boleh lagi daftar di Stulpen gitu tadi. Atau bagaimana? Jadi kalau yang pengalaman kemarin ya, ada yang daftar lebih dari satu, nah itu kedua-duanya diterima. Nah itu nggak bisa kan diambil dua-duanya kan, sedangkan dua-duanya itu diterima dan harus diikuti, nggak bisa di cancel. Nah terus gimana kalau sudah seperti itu? Kan nanti masukan juga yang bakalan kesulitan. Jadi dari situ makanya dibuat peraturan nggak boleh daftar lebih dari satu skema dalam satu semester seperti itu. Sampai skema yang bersangkutan yang daftar di awal itu sudah ada keputusan diterima. Kalau misal ditolak baru boleh daftar lagi. Itu ya. Kalau di MSIB itu kan magang dan studi independen itu masuk dari satu skema atau beda skema lagi ya? Beda skema itu sudah beda skema. Boleh daftar dua-duanya. Boleh kan daftar dua-duanya. Sambil kan kalau dia masuk jadi kan ya boleh. Ya, kalau beda skema tetap boleh ya. Yang enggak boleh itu yang skemanya sama. Jadi magang dia daftar di dua tempat, boleh. MSIB di dua tempat enggak boleh. Permisi Bu, saya izin nanya lagi. Kalau misalkan kan ini masih waktu pendaftaran kan, itu apakah kita boleh daftar ke beberapa perusahaan atau soalnya nanti kan di akhirnya cuma satu yang bisa kita terima gitu. Kalau bisa jangan Mbak, itu namanya enggak profesional itu. Sudah mengajukan, terus yang semisal dua-duanya diterima di dua perusahaan itu, masa mau ditolak satu? Kan enggak etis bagi perusahaan yang iya, nanti takutnya kita nanti di blacklist sama perusahaan yang bersangkutan. Jangan nerima anak dari TUPN, enggak profesional, sudah diterima malah enggak diisi. Nah, seperti itu. Takutnya begitu. Jadi itu nanti bakal mencederai reputasi dari teknik industri juga. Kasihan yang angkatan bawah-bawahnya nanti malah di blacklist. Soalnya pengalamannya seperti itu. Izin konfirmasi berarti kita cuma boleh daftar di satu, misalkan magang itu cuma satu tempat gitu aja ya Bu? Ya. Baik, boleh selanjutnya untuk Mbak Marinji atau Makfiroh, dipersilakan. Sebelumnya izin menanggapi yang tadi untuk tidak bisa mendaftar di banyak perusahaan. Kalau nggak salah di sosialisasi
MSIB itu saya pernah dengar, bukan dari prodi ya, maksudnya dari pihak MSIB itu bisa mendaftar di 22 tempat gitu. Itu jadinya bagaimana? Kalau nggak salah itu maksimal apply di 22 gitu. Oh, untuk MSIB sistemnya seperti itu, Kak? Iya, Bu. Kita sama-sama belajar ya. Saya juga baru tahu ini. Jadi kalau misal di sistemnya dia boleh mendaftar lebih dari satu tempat untuk MSIB misal, atau untuk magang independen misal boleh nih daftar di beberapa tempat. Gitu. Kalau misal dari sistemnya dia memperbolehkan, ya silakan, tidak apa-apa. Oke, baik Bu, terima kasih kalau gitu. Berarti yang tidak boleh itu ketika kalian mendaftar magang mandiri ya, jangan sampai kalian ngambil langsung daftar di 2 tempat magang mandiri. Baik, untuk Mbak Marji atau Makfiro, apakah ada yang ingin disampaikan lagi? Sudah, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya boleh dipersilakan Mbak Indira Hanifah. Baik, terima kasih. Selamat pagi, Bu. Saya mau izin bertanya. Jadi setahu saya juga kan kalau matkul pilihan itu diambil 2 ya, Bu ya. Untuk setiap mau kelulusan itu. Nah, untuk kan di konversi ini ada 2 matkul pilihan. Apakah itu sudah termasuk ataukah harus matkul pilihan ganjil 1 dan matkul pilihan genap 1, Bu? Itu maksudnya di semester ganjil berapa, semester genap berapa itu enggak apa misal kalian ngambilnya di semester ganjil semuanya mata kuliah pilihannya, semester genap nanti semester 8 tinggal skripsi saja enggak apa-apa Mbak, terserah. Itu tergantung dari yang program skripsinya. Nah, kebetulan untuk bagi kalian yang program MBKM itu ada privilege-nya. Kalian enggak perlu ngambil mata kuliah pilihan di semester selanjutnya karena ini kan konversinya mayoritas mata kuliah pilihan kan. Jadi kalian nanti bisa fokus kalau yang mata kuliah wajibnya sudah habis tinggal ngambil skripsi saja. Atau kalau ini ada juga yang kemarin untuk semester 8 dia pengen karena tinggal skripsi saja pengen nambah magang mandiri. Nah, kalau magang mandiri kan tidak perlu dikonversi kan. Nah, boleh silakan sekalian ngambil data di perusahaan, sekalian magang. Nambah pengalaman boleh. Jadi tinggal fokus ke skripsinya saja. Oh iya baik Bu. Saya mau bertanya satu kali lagi Bu. Jadi misalnya saya mau ikut yang magang mandiri. Nah tapi kebetulan perusahaan yang saya tahu saat ini itu masih perusahaan yang menjual alat-alat kesehatan. Jadi lebih ke jasa gitu Bu. Apakah itu masih bisa masuk konversi ya Bu untuk magang mandiri? Bisa. Jadi kan untuk TI itu kan dia enggak terbatas di perusahaan manufaktur kan sebenarnya. Ranah kita itu lebih luas lagi. Jadi bisa ke jasa, bisa ke supply chain, bisa ke manufaktur sesuai dengan sejumlah konsentrasi yang ada di TI. Baik, terima kasih Bu. Pokoknya PT ya, jangan CV ya. Jadi kalau CV nanti kan sayang-sayang rek sudah magang untuk magangnya di CV itu pun nanti enggak memperkaya CV kalian ketika nanti melamar pekerjaan. Sudah magang di mana? Di CV ini wadah. Percuma ya. Oke, selanjutnya. Boleh untuk Mbak Gita Wahyu, silakan disampaikan pertanyaannya. Permisi Ibu, sebelumnya mohon izin bertanya. Terkait magang mandiri tadi ya Bu, jadi sebelum kita melakukan list perusahaan untuk dilakukan MOU dengan Prodi, berarti terlebih dahulu kita harus melakukan
istilahnya melobi perusahaan terlebih dahulu ya Bu. Di perusahaan itu boleh menerima magang atau tidak, dan durasi yang ditentukan oleh prodi itu kan 5-6 bulan. Nah, baru dari perusahaan ACC, selanjutnya baru kita konfirmasi prodi untuk MOU-nya ya Bu, atau bagaimana? Iya, jadi yang pertama daftar dulu kan otomatis kan. Terus pastikan bahwa magang di tempat yang dituju ini itu minimal 5 bulan agar bisa dikonversi ke MBKM. Biasanya sih kalau sudah diterima magang itu si penanggung jawab atau PJ-nya itu tidak akan kesulitan untuk diajak, untuk diminta tolong untuk membuat MOU itu. Biasanya seperti itu. Tinggal nanti ditanyakan aja, kalau semisal kita mau membuat MOU, siapa yang harus dihubungi? Seperti itu. Baik Ibu, satu pertanyaan lagi ya Bu. Jadi kalau semisal ya kita mencoba ikut MSIB, kemudian di situ kan kita belum tahu peluangnya apakah lolos atau enggak. Tapi kita sudah istilahnya mempersiapkan untuk melobi perusahaan tertentu agar sewaktu kita pengumuman MSIB itu enggak diterima, kita bisa langsung lanjut ke magang mandiri itu apakah boleh ya Bu? Sebentar ya. Nah, pada intinya itu sebenarnya enggak apa-apa. Cuman takutnya kan nanti dua-duanya diterima. Kan bagi perusahaan yang MSIB mandiri, MSIB mandiri dengan magang mandiri ini kan takutnya nanti dibilang kurang profesional atau gimana gitu kan. Jadi kalau yang ada link perusahaan itu mending diusulkan untuk pembuatan MOU saja dulu. Tapi jangan dipastikan bahwa itu magangnya di periode yang sama dengan MSIB. Yang ini takutnya kalau MSIB diterima maksudnya ya. Jadi magangnya itu semisal semester ini saya ikut MSIB. Terus semester depan saya ikut, semisal MSIB tidak diterima bisa semester depan. Jadi lebih fleksibel untuk yang magang mandirinya. Bisa diambil kapanpun gitu loh. Jadi tidak harus di semester tersebut. Jaga nih kalau semisal MSIB untuk magangnya itu diterima. Nah, seperti itu. Oke. Yang penting MOU-nya dulu, Kalau sudah ada MOU nanti kan bisa dipastikan bahwa itu bisa dikonversi. Nanti kalaupun kalian sudah keterima MSIB ya, magang. Nah, itu semisal saya tidak mau magang lagi deh, bisa dipakai sama junior-junior kalian atau adik kelas kalian. MOU-nya. Oke. Gimana? Sudah cukup menjawab? Sudah Ibu, terima kasih untuk informasinya. Baik, mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin disampaikan lagi, bisa langsung raise hand aja. Misal ada yang orang tuanya, orang tua saya ini kerja di sini. Nah, itu coba dicari info dari orang tuanya tersebut.
Misal, oh orang tua saya kerja di Ajinomoto nih, Ajinomoto kan buka magang. Misal orang tuanya disuruh ngepo-ngepoin dulu. Pak, kalau misal di sana untuk penandatangan MOU bisa nggak ya? Nah, gitu, tanyakan dulu. Nanti bisa sebagai second alternatif kalau misal di MSIB-nya nggak diterima. Baik, Ibu, boleh langsung untuk Mbak Maulida Tusania, dipersilahkan. Oke, izin bertanya Bu Emma. Jadi misal tadi kan kata Bu Emma tadi kan surat-suratnya pihak jurusan yang menyediakan, lalu kita yang memintakan tanda tangan dan stempel gitu. Nah, pertanyaan saya di sini, apakah itu yang memintakan kita sendiri atau dari pihak jurusan yang langsung mengirim ke CP yang tersedia, ataukah dan bentuk dari TTD dan stempel itu apakah harus bentuknya bahasa, apakah atau boleh soft file gitu ya Bu? Tergantung perusahaannya. Kalau misal perusahaannya pinginnya kita datang ke sana, ya kita datang. Kalau misal perusahaannya itu bisa, terus nggak usah datang, dititipkan saja. Kadang kan mereka juga punya kesibukan yang banyak sekali kan. Kalau kedatangan tamu itu kan apalagi dari kampus misalkan nggak mungkin waktunya mereka mau spare waktu setengah jam itu kan nggak mungkin. Pasti ada rangkaian acara yang harus dipersiapkan juga kan. Takutnya mereka tidak berkenan. Jadi ditanyakan dulu aja. Ini untuk yang tanda tangan dari perusahaan ini apakah dari kampus harus ada perwakilan ataukah cukup dititipkan saja? Ditanyakan seperti itu. Oh, baik Bu, terus ada pertanyaan lagi. Misalnya kita mau memilih magang MOU aja, lalu untuk di web MBKM itu apakah kita perlu melengkapi dokumen-dokumen Bu ya, kayak yang transkrip, CV, terus rekening Bank BRI dan lain-lain, itukah apakah tetap perlu atau nggak usah? Soalnya kalau magang MOU ini kan nggak ikut MBKM yang di web itu Bu ya. Kalau magang mandiri rasanya nggak perlu ya ikut melengkapi yang program, nggak perlu. Itu ke prodi aja. Ya itu mandiri, itu pertanggungjawabannya langsung ke prodi. Nanti untuk persyaratan bisa di-share ke prodi ya. Berarti kalau magang mandiri MOU itu berarti persyaratan apa-apanya itu cukup antara perusahaan dan prodi aja Bu ya? Iya. Terima kasih Bu Emma. Iya, Boleh lanjut ke Mas Bima Maulana lagi, dipersilahkan. Izin masuk lagi Bu, melanjutkan pertanyaan dari Mbak Sania tadi. Nah, untuk persyaratannya tadi biasanya kan untuk magang mandiri kan seperti ada proposal buat magang dan lain-lain. Nah, itu apakah biasanya seperti itu, mirip kayak mau pengajuan KKL. Kalau magang mandiri biasanya seperti itu, dimintain proposal. Ya. Nah, untuk proposalnya itu apakah dari prodi, apakah ada kriteria atau ada template-nya begitu Bu? Buat aja formatnya mirip kayak PKL. Nah, itu berarti bisa minta kayak proposal PKL-nya kakak tingkat gitu ya Bu? Iya, Contoh. bisa. Cuman Ya. nanti disesuaikan dari sisi ininya ya, durasinya. Baik Bu, terima kasih Bu. Sama-sama. Nanti diserahkan ke Pak Hafid ya proposalnya. Oke, ada lagi? Oh ya, Mbak Maulidatus ini yang kemarin di Waskita ini ya. Tolong diingatkan saya ya untuk ini ya MOU-nya ya. Saya mesti lupa ini. Baik, Ibu boleh lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dipersilakan Mas Nathan. Iya, selamat pagi untuk Bapak Ibu tim dosen MBKM. Saya Andi Nathan, izin bertanya Bu. Untuk output dari MBKM kan salah satunya penerapan mata kuliah dengan magang. Nah, untuk mata kuliah yang dikonversi di dalam MBKM itu kan ada 9 ya Bu. Apakah ke-9 matkul tersebut harus dibuat output keluaran berupa semacam laporan gitu ya Bu. Nah, untuk
pertanyaan yang kedua, apakah MBKM itu, apakah jika kita sudah mengikuti program magang MBKM itu dapat dimanfaatkan untuk mencari data untuk skripsi ya Bu? Terima kasih. Boleh. Jadi semisal kalian sudah ada bayangan nih, depannya saya jawab yang pertanyaan terakhir dulu ya. Semisal kalian sudah ada bayangan, saya mau ngambil skripsi terkait ini, saya tertarik dengan misal manajemen material dan pengadaan misalnya. Nah, boleh tuh sekalian ngambil data untuk skripsi. Atau kalau semisal kemarin yang senior kalian lakukan itu di Petro itu, jadi mereka sudah ikut MSIB 1 semester, yang untuk semester 5. Ya. Untuk semester 5 mereka ikut program MSIB. Kemudian untuk semester 6 diperpanjang. Selain pertama mereka mau ngambil data di sana, kedua mereka masih proyek yang mereka kerjakan di Petro itu masih belum selesai. Nah, itu diperbolehkan sama Petro. Seperti itu. Terus pertanyaan yang kelima, itu kan terkait dengan konversinya, apakah harus dibuat laporan, ya disangkut pautin aja ya dengan perusahaan tempat magangnya ya. Tetap harus dibuat semuanya. Ya mirip kayak kalian kuliah, tapi kalian nggak kuliah di kelas gitu aja loh. Berarti kan harus ada pertanggungjawabannya kan. Itu sebagai pengganti UAS-nya. Sebagai pengganti UAS-nya. Ada tugas besar untuk masing-masing mata kuliah konversinya. Ya, terima kasih Bu. Untuk meminta data di perusahaan tadi itu, apakah harus menyerahkan surat ya Bu? Surat pengantar. Surat pengantar kan maksudnya? Ya, surat pengantar untuk semacam kita tuh mau minta data perusahaan tersebut. Di MOU itu sudah tercantum semuanya. Jadi mohon untuk selain MBKM itu juga perusahaan tersebut support terkait dengan penelitian, pengabdian dan lain sebagainya. Sudah include di dalam MOU-nya. Jadi rasanya tidak perlu surat pengantar lagi. Yang susah kan masuk ketika masuk awal itu saja. Terima kasih Bu Emma atas jawabannya. Mungkin ada lagi teman-teman yang ingin bertanya mengenai MBKM, bisa langsung raise hand aja. Mohon maaf Bu Emma, saya izin bertanya lagi. Terkait sama output keluaran yang kemarin tahun batch kemarin kan itu salah satunya ada logbook ya Bu. Nah untuk yang sudah dikatakan sama Bu Emma itu kalau apa saya kelewatan atau nggak tahu Bu, itu nggak ada logbook. Apakah benar seperti itu Bu? Jadi menyesuaikan dengan program MBKM-nya yang diikuti ya. Jadi kadang untuk MSIB itu dia kan ada pelaporan-pelaporan dari baik dari kampus maupun dari MSIB-nya sendiri yang biasanya mensyaratkan harus ada apa gitu kan. Kalau misal dia mintanya logbook ya harus ngisi logbook ya diisi. Kalau dari PT-nya sendiri sih dari universitas mintanya itu tadi. Iya biasanya dari LPM itu ya apa luput ya saya tadi ya. Iya Bu, dari laporan LPPM itu itu biasanya ada logbooknya, harusnya ada logbooknya. Ya Bu, baik. Terima kasih Bu Emma atas jawabannya. Baik Ibu, mungkin sambil menunggu teman-teman yang lain untuk bertanya, saya yang akan bertanya. Permisi Bu, izin bertanya, kalau keuntungan jika ikut MBKM di semester 5 dan di semester 7 itu keuntungannya apa sama atau beda ya? Mungkin
Bisa dijelaskan secara lebih rincinya lagi. Terima kasih. Sama sih kalau menurut saya, jadi mau ikut di semester 5 maupun 7, ya tergantung mata kuliah KRS-nya kalian apakah masih banyak ataukah sudah tinggal sedikit. Kalau misal tinggal sedikit, oh KRS saya tinggal sedikit nih, mau ngambil magang aja deh, boleh. Ya, yang penting jangan sampai nambah semester ya, kan sudah diinfokan di awal. Jadi kalian bisa memprogram KRS kalian sehingga nanti maksimal lulus dalam 4 tahun. Kalau bisa cepat ya syukur alhamdulillah. Kalau yang ngambil di semester 5 itu kan kemungkinannya untuk bisa lulus di semester 7 kan besar sekali kan. Masih dimungkinkan kan. Baik, jadi izin bertanya lagi Bu. Menurut Bu Emma, itu lebih baik kita ambil MBKM tuh di semester 5 atau di semester 7 ya Bu? Kalau pokoknya di semester ganjil, soalnya kan kalau semester genap nanti konversinya iya karena di semester 8, misal ngambil di semester 6 ya, nanti opsinya kan hanya di semester 8 saja, sedangkan kalau bisa kan jangan sampai ada mata kuliah di semester 8. Jadi kalau sampai kalian ngambil semester 6, otomatis konversinya kan semester 6. Konversi mata kuliah wajib di semester 6 belum kalian ambil kan. Nah, nanti ngambilnya kan semester 8. Semester 8 padahal kan harus skripsi. Jadi kalau bisa ya di semester ganjil aja, semester 5 kalau bisa. Jadi nanti terutama bagi yang pengen lulus cepat 3,5 tahun, itu nanti masih memungkinkan ngambil skripsi di semester 7. Nah, bisa lulus cepat. Dan tidak bayar beasiswa, tidak bayar SPP lagi. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Kemudian bisa dilanjut untuk Mbak Riris, silahkan pertanyaannya. Permisi Bu, izin bertanya. Jadi apakah boleh satu perusahaan yang sama itu dipakai magang mandiri untuk beberapa orang? Atau boleh, kalau magang mandiri boleh, bebas. Jadi enggak ada ketentuannya Bu? Misal dari ada ketentuannya. maksimalnya Jadi itu berapa orang? makanya kami arahkan kalian untuk membuat MOU itu semisal nanti mau dipakai sama yang lainnya itu diduga enggak apa-apa asalkan perusahaannya mau terima ya. Soalnya kan mereka kan punya kuota juga untuk magang ini. Kalau terlalu banyak kan nyeruwetin juga kan di sana kan. Kan ini kan anak-anak yang masih mau belajar misalnya kan. Belum tentu perusahaan juga mau nerima kalau dalam jumlah yang terlalu banyak. Syukur-syukur kalau memang mereka mau nerima ya itu privilege kalian, keuntungan kalian. Ya Bu, baik Bu, terima kasih. Baik, mungkin pertanyaan selanjutnya dari Mama Solifati, dipersilakan. Permisi Bu ya, mau nanya. Jadi kita kan masih semester 4 ini Bu ya, dan ini juga kan masih mau UAS. Otomatis nilai kita di semester 4 itu kan belum masuk. Sedangkan kemarin kan kalau nggak salah itu di surat rekomendasi atau surat apa gitu ya, itu ada tulisan SKS yang ditempuh dan IPK. Jadi nanti itu kita isi semester 3. Kayak jumlah SKS yang ditempuh itu selama semester 3 dan nanti kita pakai transkripnya itu juga IPK di semester 3 gitu Bu ya. Apa begitu Bu? Ya, IPK di semester 3 dulu aja karena kan untuk semester 4 kan memang belum selesai ya. Dicantumkannya untuk SKS tempuhnya sampai di semester 4, nggak apa-apa. Tapi nanti IPK-nya ngacunya ke semester 3 aja, karena di semester 4 kan belum selesai. Terima kasih. Ada lagi yang ditanyakan?
Oh ya, kemarin untuk magang mandiri di Petro itu bagi yang berminat silahkan nanti menghubungi Mbak Betty ya. Kalau yang semester kemarin itu yang lolos magang mandiri di Petro itu ada Mbak Betty. Nah, silakan menghubungi. Caranya gimana Mbak biar lolos magang mandiri? Apakah ada link? Tapi kita kemarin sih dapat ini sih dapat kuota tambahan sih untuk magang di Petro ini. Kebetulan kita kemarin kan sudah buat MOU ya dengan Petro. Info dari sananya juga untuk terkait dengan topik teknik industrian itu banyak yang bisa diambil juga. Karena kan beberapa teman saya banyak yang di sana kan. Jadi infonya seperti itu, banyak topik yang bisa diambil dari sisi teknik industriannya. Dicoba aja. Lumayan itu nanti kalau magang mandirinya, kalau dari Petro, kalau dari MSIB kan dapat gaji ya, lumayan kalau magang. Kalau studi independen saya enggak yakin, enggak dapat kayaknya ya. Kalau magang mandiri itu setahu saya magang MSIB itu kemarin dapatnya 2,8 per bulannya. Kalau itu magang mandirinya untuk yang Petro itu dapatnya 2,5 per bulannya. Lumayan kan buat pegangan. Mohon maaf Ibu izin bertanya, Mbak Berti itu angkatan berapa ya? Angkatan 2019 enggak salah ya. Betty Rahmawati 2019. Makasih. Untuk selanjutnya boleh disampaikan langsung pertanyaannya Mbak Irma Dewi. Izin Bu, izin bertanya, untuk skemanya itu hanya boleh MSIB sama MBKM. Untuk PPMB sama PPMB BUMN apakah boleh Bu? Boleh. Skemanya bebas. Yang penting PT. Magenta juga boleh. Jadi BUMN boleh, BUMD boleh, terus swasta boleh. Swasta dengan syarat yang besar ya. Jangan yang kecil-kecil sayang. Nanti sudah magang lama, swasta kecil. Baik, Bu, Pokoknya terima PT. kasih. Silakan Mbak Nikita Dinda, pertanyaannya bisa langsung disampaikan aja. Baik, terima kasih izin bertanya Bu Emma. Jadi kan setahu saya untuk informasi kita lulus di MSIB itu ada di bulan Agustus ya Bu. Terus habis itu kita juga katanya Bu Emma ada informasi untuk dari Mbak Betty itu, apakah kita informasi dari Mbak Betty itu kita untuk surat MOU-nya aja atau bagaimana ya Bu? Takutnya MOU-nya sudah ada, kalau dari Petro sudah ada. Tinggal kalian nyari info aja, gimana caranya magang bisa ketika dibuka itu karena nyari info, gimana caranya syarat-syaratnya apa saja sih untuk bisa daftar magang mandiri gitu. Kalau MOU-nya sudah ada dengan Petro. Berarti kemungkinan besar sudah dapat gitu ya Bu? Kita untuk belum tentu juga, makanya kan kalian tanyakan dulu ke Mbak Betty-nya syaratnya apa saja untuk bisa magang di Petro. Kalau dari MOU-nya nggak perlu minta lagi karena sudah ada. Untuk waktunya itu biasanya tidak bertumpukan dengan informasinya penerimaan MSIB itu ya Bu. Takutnya katanya Bu Emma kok mahasiswanya tidak. Kita nggak tahu ya terkait pembukaannya di tiap perusahaan itu di periode apa. Jadi makanya kalau semisal saya nih mau di Petro atau di Semen, dipantau aja webnya. Kalau buka biasanya kan mereka pasti pengumumannya via web. Jadi nggak mungkin personal dari mulut ke mulut kan. Pasti pengennya cakupannya juga lebih luas kan. Biasanya di webnya. Seperti itu. Baik Bu Emma, terima kasih. Sama-sama. Baik, silakan untuk Mas Muhammad Ridho, bisa langsung disampaikan pertanyaannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator karena telah memberikan saya kesempatan dan juga kepada tim MBKM yang telah memberikan
kami wadah dalam bertanya mengenai MBKM. Di sini saya ingin bertanya, Bu, untuk magang mandiri, apakah dari pihak prodi ataupun pihak universitas sekaligus fakultas mengizinkan kita untuk magang mandiri di luar daripada Pulau Jawa ini, Bu, misalnya di Sumatera ataupun di tempat lain? Terima Boleh, kasih. bebas itu dimanapun kalian mau magang. Kalau terkait magang mandiri itu bebas. Terus kita nggak menentukan perusahaannya apa. Di Freeport boleh, di Kalimantan boleh. Kalau kalau kalian semisal, oh saya mau magang sekalian pulang kampung, silahkan. Asalkan dipastikan dulu perusahaan yang bersangkutan itu mau menandatangani MOU itu aja. Dan durasi magangnya minimal 5 bulan. Baik, Bu. Terima kasih banyak atas jawabannya, Bu. Ya, sama-sama. Baik, mungkin ada lagi yang ingin bertanya atau ingin didiskusikan, bisa langsung raise hand aja. Oh iya, ada tambahan. Jadi mahasiswa yang ikut MBKM itu bebas syarat terkait pengambilan mata kuliah apapun. Jadi nanti kan untuk pengambilan mata kuliah ini kan ada prasyarat ya. Harus sudah mengambil, misal statistik 1 harus sudah diambil sebelum mengambil statistik 2. Nah, itu bebas prasyarat itu. Jadi bisa mengambil statistik 2 meskipun belum mengambil statistik 1. Itu ya. Baik, Ibu, terima kasih atas informasinya. Mungkin bisa dilanjut pertanyaan dari Mbak Vina Sabrina. Iya, permisi, izin masuk. Saya Vina Sabrina, mau izin bertanya, Bu, kepada tim Prodi MBKM. Di sini saya mau izin bertanya, terkait magang, pastinya kita kan mendapat dosen pembimbing, itu alurnya dipilih atau bisa memilih sendiri ya, Bu? Dan untuk komunikasi dengan dosen pembimbing itu dari awal atau apa saja yang dikomunikasikan ya, Bu? Terima kasih. Mungkin saya mau izin menjawab ya Bu Emma ya. Jadi ini Mbak, sesuai dari tadi yang udah kita sosialisasikan tadi yang di slide PPT, itu kan kalian kan ketika kalian keterima untuk apa? Ketika kalian keterima untuk kegiatan MBKM maupun itu magang ataupun studi independen gitu, itu kan tadi kan disebutkan kalian harus mengisi apa namanya Google Form ya. Nah, jadi nanti kita bisa tahu dari Google Form itu tuh kira-kira yang apa namanya mahasiswa yang diterima itu siapa aja. Dan nanti untuk yang memplottingkan pembimbingnya siapa itu nanti dari tim MBKM. Jadi tim MBKM itu melihat siapa aja yang keterima itu dari link Google Form yang tadi udah ada di akhir slide itu Mbak. Jadi nanti mungkin slide-nya bisa di ini ya. Nanti kita share ya ke teman-teman mahasiswa. Jadi nanti kalau misalnya kalian ada yang keterima MBKM, silahkan mengisi di Google Form itu biar nanti bisa kita plottingkan untuk pembimbingnya seperti itu Mbak. Oke, baik Pak, terima kasih. Baik, apakah ada lagi yang ingin bertanya atau ingin disampaikan? Atau mungkin dari Bu Emma atau Pak Seto ingin menambahkan lagi? Dipersilahkan. Jadi kalau tambahannya dari saya, mumpung ini kementerian sedang
Sudah. Sorry ya, putus. Jadi, jadi kalau semisal kalian, karena dari pemerintah pun sudah menyediakan wadah yang sudah cukup bagus, kesempatan kalian untuk memaksimalkan peluang yang diberikan oleh pemerintah ini. Kalau dulu kami yang dari lulusan ITS pun itu juga mengalami kesulitan kalau terutama bagi yang fresh graduate. Nah, makanya di sini pemerintah untuk menjawab permasalahan tersebut itu mengadakan program-program MBKM ini, terutama MBKM untuk yang magang. Jadi at least kalian ada bekal lah ketika mau mendaftar di perusahaan nanti ketika sudah lulus, itu jangan sampai tidak punya bekal sama sekali. Minimal kalian sudah pernah magang 1 kali seumur hidup ketika kalian di perkuliahan. Baik, itu saja Mbak gambar dari kami. Baik, Ibu, terima kasih atas tambahannya. Mungkin ini di kolom chat ada yang bertanya dari Mbak Salsabila. Pertanyaannya, untuk magang sendiri, apakah sistem konversi mata kuliahnya sama dengan MSIB? Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut, Pak Seto atau Bu Emma? Nah, itu untuk konversinya itu berlaku untuk semuanya ya. Jadi tidak hanya untuk satu skema saja. Jadi untuk yang magang 20, untuk yang MBKM 20 SKS itu semuanya konversinya yaitu semester ganjil itu, semester genap itu ya, sesuai dengan yang di-share di slide-nya yang tadi. Nanti slide-nya kami Baik, Ibu, mungkin dari Pak Seto ada ingin menambahkan terkait pertanyaan dari Mbak Salsabila. Kalau dari saya tuh kayaknya udah cukup sih, Mbak. Oh ya, mungkin ini aja nanti buat teman-teman mahasiswa yang mau ikut MBKM, misalnya mau tanya-tanya terkait dengan syarat-syarat atau butuh syarat apa, nanti misalnya masih bingung atau gimana, nanti bisa menghubungi tim MBKM ya, bisa japri ke saya atau ke... Jadi misalnya kalian kan lihat web, misalnya nanti kan ada kayak syarat-syarat, misalnya Pak ini SPTJM seperti apa, itu sebenarnya sih udah kita share ya, cuma kalau misalnya ada yang belum tahu atau ada yang masih bingung kayak gimana, nanti bisa menghubungi tim MBKM ya, bisa menghubungi ke saya atau ke Bu Mega, Bu Emma, Bu Novi atau ke Pak Hafid. Jadi nanti silahkan kalau misalnya mau bertanya terkait dengan syarat-syaratnya, terus surat-suratnya itu dapatnya dari mana, atau pengisian seperti apa, nanti bisa tanyakan ke tim MBKM. Kayak gitu aja, Mbak. Baik, terima kasih Pak Seto atas informasinya. Mungkin dari Mbak Salsabila, apakah jawabannya sudah cukup menjawab pertanyaan? Baik, mungkin satu pertanyaan lagi untuk terakhir menutup. Ya, boleh silakan Friska Rianti, dipersilahkan. Sebelumnya, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Mohon izin bertanya, Pak dan Bu. Misalkan tadi sudah dijelaskan ya, Bu, kalau kita tidak boleh sampai kayak keterima beberapa PT, karena nanti kalau kita nolak satu itu kayak merugikan universitas. Tapi kalau misal kita cuma dapat daftar satu, tapi kita juga nggak keterima, jadi kan kita kayak harusnya punya plan lain gitu loh Bu, kayak harusnya daftar beberapa, tapi takutnya kalau keterima semua. Sedangkan kalau kita cuma daftar satu, tapi nggak keterima, itu juga bingung jadinya gagal MBKM gitu Bu. Itu bagaimana ya Bu? Terima kasih. Nah, untuk
magang mandiri ini nanti akan kita bukanya setelah pengumuman MSIB ditutup ya. Jadi nanti sebagai second option ketika kalian enggak lulus di skema MBKM yang MSIB, kalian bisa daftar di magang mandiri maupun di KKN tematik. Jadi masih ada peluang masuk ke sana. Baik, apakah sudah menjawab Friska Rianti? Baik, sudah. Terima kasih, Bu. Baik, tidak terasa waktu kita sangat terbatas. Semoga apa yang sudah kita dapatkan bersama dari sesi tadi bisa menambah wawasan kita semua. Izinkan saya memberikan kesimpulan atas sosialisasi MBKM beserta forum industri kali ini. Yang pertama yakni terkait konversi matkul semester ganjil, itu mayoritas matkul pilihan seperti KKN, kewirausahaan, manajemen pemasaran, dan lain sebagainya ya Bu. Lalu program MBKM yang masih buka itu ada kampus mengajar, MSIB, dan KKN tematik. Dan kita juga bisa mengajukan program magang mandiri dengan catatan 5-6 bulan dan diusahakan hanya daftar di satu PT, bukan CV. Bukan begitu, Bu? Baik, dengan demikian berakhir sudah rangkaian acara sosialisasi MBKM dan Forum Industri 2023 pada siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen Teknik Industri UPN Veteran Jawa Timur yang sudah bertindak sebagai tim MBKM dan seluruh peserta yang menyempatkan waktunya untuk hadir dalam acara ini. Kami juga memohon maaf apabila dalam acara ini terdapat kekurangan. Kami harap acara ini dapat memberi manfaat. Sebelum kami tutup, akan ada sesi dokumentasi. Untuk seluruh peserta, kita bisa on cam dan berpose bersama, dan untuk panitia bisa dibantu untuk screenshot-nya. Ya, baik. Dimohon semua peserta untuk on cam karena akan dilakukan untuk dokumentasi. Baik, untuk slide pertama. 1, 2, 3. Slide selanjutnya 1, 2, 3. Kemudian slide terakhir 1, 2, 3. Baik, untuk sesi dokumentasi selesai, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Tegar sudah dibantu untuk sesi dokumentasi. Dan sekian acaranya, bisa saya tutup, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu, terima kasih Pak. Terima kasih ya, saya izin.